Seperti biasa, PPT bisa teman-teman download di WordPress saya. Nanti silahkan bisa kalian buka, di download dari 1 sampai 6. Esai kok, soalnya esai. Insya Allah mungkin nanti saya minta teman-teman untuk mengerjakannya menggunakan kertas, ya. Kertas, kemudian tulis tangan, terus difoto. Jadi besok minggu depan disiapkan kertasnya, folio boleh. Kalau memang tidak ada kertas buku kecil, lebih baik sih folio sih. Dan nanti jawabannya silakan ditulis di folio, baru difoto, ya. Difoto, tapi gini, kalau bisa digabungkan jadi satu dokumen, baru dikirim ke saya. Ada aplikasi, kalau teman-teman misalnya nggak ada laptop untuk menggabungkan, ada namanya aplikasi. Saya nggak saya nggak promosi, tapi aplikasi ini manfaat sekali untuk kita kalau mau bikin dokumen lewat kamera. Sebentar, saya lihat dulu. Saya cari aplikasinya, namanya adalah wait mana ya, sebentar teman-teman, sebentar office saya tuh bingung malah nyimpennya di mana, nyimpan aplikasinya. Nah, ini namanya Doc Scanner atau DOC Scanner. Silahkan teman-teman download dulu di HP, di Android ataupun nggak tahu di iOS ada nggak. Mungkin teman-teman kalau ada yang pakai iOS silahkan dicari. Namanya DOC Scanner atau Doc Scanner. Nah, dia cara kerjanya bisa melakukan capture gambar lewat kamera, kemudian dijadikan satu file, satu dokumen. Misal katakanlah kita nyepret gambar ada 5 gambar. Nah, si aplikasi itu bisa menyatukan kelima gambar menjadi satu dokumen. Teman-teman silahkan coba, silahkan dibuka di Play Store, download. Ini saya capturein di grup ya, Doc Scanner PDF. Ini saya kirim di grupnya teman-teman. Tuh, gambarnya sudah saya kirim, silahkan download aplikasi itu. Itu saya sering pakai, cuman teman-teman kalau ada alternatif lain ya monggo. Tapi itu user friendly lah, mudah dipakainya. Jadi teman-teman bisa pakai, nanti dipelajari supaya nanti pas waktu UTS teman-teman ndak bingung, teman-teman ndak panik ya. Saya takutnya nih teman-teman panik karena mungkin ada beberapa yang nggak bisa pakai handphone, nggak bisa pakai laptop. Jadi handphone pun bisa digunakan, ya. Pokoknya saya mengingatkan minggu depan UTS kita menggunakan tulisan tangan. Silakan teman-teman siapkan untuk minggu depan materi, baik materi maupun lembar jawabnya, pakai folio juga boleh. Nanti jawaban silakan teman-teman tulis di kertas, ya, di lembar jawabnya teman-teman sendiri, kemudian di capture. Halo Mbak Dini, ngikuti ya. Tadi saya share aplikasi di grup, silakan dilihat dan di-download aplikasi itu. Itu dipakai untuk UTS kita minggu depan. Ya, jadi sistemnya nanti teman-teman termasuk Mbak Dini yang baru join, nanti jawaban soal esainya silahkan ditulis di kertas, kemudian difoto, dijadikan satu dokumen. Tolong diurutkan, ya, diurutkan supaya saya ngoreksinya juga nggak loncat-loncat. Oke,
itu aja mungkin pengantarnya sebelum UTS. Ada yang mau ditanyakan tentang aplikasinya ataupun tentang mekanisme UTS di perkuliahan ini? Monggo silakan sebelum saya mulai. Aman semua ya? Sudah clear ya? Sudah jelas ya? Mbak Neni, Mas Andi, dan Mas Galo, Mbak Dini? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke materi kita. Di pertemuan ke-6, kita akan diskusi terkait dengan algoritma dan paradigma pemrograman. Kita belum masuk ke ranah pemrograman, belum. Kita hanya belajar untuk melihat paradigmanya, kemudian kita mempelajari apa itu algoritma. Kurang lebih nanti supaya teman-teman waktu masuk ke mata kuliah pemrograman memiliki gambaran. Ya. Oke. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya di pengantar teknik informatika ini kita sudah pernah bahas terkait dengan input device, output device, kemudian hardware, software sudah kita bahas ya. Di situ ada central processing unit, ada primary storage, kemudian disk sama tape dan lain sebagainya sebagai penyimpanan. Nah, kita untuk mengoperasikan itu semua secara software atau secara perangkat lunak itu didukung oleh yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu nanti bisa kita bilang adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, ya, langkah-langkah atau step by step untuk menjalankan suatu hal. Katakanlah contoh langkah atau algoritma untuk masuk kelas menggunakan Google Classroom. Yang pertama, nyalakan PC Anda atau nyalakan handphone Anda. Kemudian yang kedua, hubungkan perangkat Anda dengan internet. Pastikan terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, kunjungi googleclassroom.com. Kemudian masuk ke dalam email yang sudah didaftarkan oleh kampus. Kemudian yang selanjutnya menekan tombol Meet misal. Nah, itu sudah merupakan algoritma atau sebuah step atau sebuah langkah untuk melaksanakan sesuatu. Nah, di gambar layar ini udah muncul belum sih? Saya sudah share screen tuh. Oh, sudah ya. Udah ya. Oke. Nah, di gambar layar teman-teman ini, teman-teman bisa lihat bahwa di situ kan ada keyboard, ada CPU, disk, printer, dan lain sebagainya. Nah, algoritma itu akan muncul ketika ada action atau ada permintaan dari user atau klien, yaitu kita, untuk mengakses suatu fungsi. Katakanlah untuk melakukan cetak lah atau print. Algoritmanya kemana dulu? Ke Word dulu, terus kemudian habis itu klik print, habis klik print terus pilih printernya, baru sampai dengan selesai. Itu secara user experience atau si pengguna. Tapi kalau algoritma di dalam aplikasinya, tentu kita harus mempelajari langkah-langkah yang ada di dalamnya. Kurang lebih gambaran simpel sebuah algoritma seperti itu, teman-teman. Langkah atau step untuk kita melaksanakan, mengeksekusi sesuatu, menyelesaikan tugas. Ya, algoritma itu akan menjadi sebuah langkah atau step dalam kita menyelesaikan tugas. Oke, di bagian sistem komputer yang kita miliki sekarang, teman-teman punya PC, personal komputer atau laptop atau bahkan netbook yang kecil atau bahkan handphone sekalipun, di situ ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak dan brainware atau kita selaku pemakai. Mau ngapain sih? Kita mau ngapain si laptop atau kita mau melaksanakan operasi apa itu tergantung kita. Lah, laptop tinggal mengeksekusi apa yang kita minta. Kalau kita mau ngedit ya kita harus buka aplikasi editing
ya. Kalau kita mau classroom ya kita harus buka aplikasi Classroom. Ya. Nah, itu kita selaku brandware. Kemudian dijembatani oleh sistem operasi yang ada dalam perangkat lunak, tentunya teman-teman dengan dukungan bahasa pemrograman, ya, untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, ini kita pemakai berhadapan langsung dengan program atau aplikasi, teman-teman. Di dalam aplikasi itu ada bahasa pemrograman, sehingga sistem informasi itu memahami bagaimana komputer itu harus mengeksekusi perintah kita. Kita pakai Google Classroom ya. Google Classroom itu di dalamnya atau yang membentuk sebuah Google Classroom itu adalah bahasa pemrograman, teman-teman. Ya, di situ ada sintak teman-teman. Kalau mungkin buka browser kemudian dilihat sintaknya itu bisa kelihatan kok. Kalau sesekali buka sintak akan kelihatan teman-teman di situ. Nah, bahasa pemrograman itu ada berbagai macam. Contohnya seperti Basic, Pascal, Portal, yang COBOL atau C atau C++. Nah, itu yang apa ya? Yang sekarang digunakan umumnya untuk dasar pemrograman. Biasanya C++. Ya, sekarang sudah pakai C++. Tapi ada juga yang pakai Pascal, ada, tergantung kebutuhan. Tapi untuk melatih apa ya namanya, intuisi untuk melakukan pemrograman biasanya C++. Saya ada bukunya, nanti coba saya share di ini juga ya, di selipan materi lah. Di selipan materi untuk pembelajaran teman-teman aja. Bukan untuk materi perkuliahan ini, bukan. Karena kita di PT ini tidak akan masuk ke pemrograman, tapi mungkin teman-teman kalau punya minat atau pengen tahu bahasa pemrograman C++, nanti saya cantumkan e-booknya. Saya punya e-booknya, nanti saya uploadkan di WordPress ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah asumsi ya, dari pengetahuan yang terkait dengan deklaratif dan imperatif. Yang pertama, deklaratif adalah fakta yang digunakan untuk memeriksa kebenaran. Ya. Nah, kenapa kita sampaikan atau kita diskusikan ini di algoritma? Karena algoritma di dalamnya itu berupa pernyataan-pernyataan deklaratif maupun imperatif. Nah, misal contoh kemarin waktu kita bahas terkait dengan logika, kan ada tuh, atau enggak fungsi deh, kemarin kita bahas fungsi itu ada tuh di matematik diskrit kalau nggak salah ya. Kita bahas bahwa N sama dengan P, bilangan bulat yang habis dibagi 3. Nah, N ketika kita isi 9 itu adalah sebuah deklaratif. Karena itu 9 itu habis dibagi 3. Nah, sama dengan yang ada di layar teman-teman. Ini kalau kita isi nih, N atau 5 adalah akar dari 25. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25 dan 5 lebih besar daripada 0. Ini sebuah deklaratif. Mendeklar atau mendeklarasikan sebuah kebenaran. Yang kedua juga sama, bilangan genap adalah bilangan positif yang habis dibagi 2. Ini adalah suatu deklarasi, melakukan deklarasi sebuah kebenaran, ya. Sebuah kebenaran yang apa ya? Kalau saya bilang yang kalau kita lihat kebenarannya atau kita nilai itu bernilai true. Ya. Itu sebuah pernyataan. Ada lagi imperatif. Imperatif berupa urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Ya, itu tadi langkah-langkah ketika kita mau bilang gini, langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah nominal 25. Berarti langkah-langkahnya adalah 10, bisa juga 10 ditambah 10 ditambah 5, atau bahkan 5 dikali 5. Berapa langkahnya bagaimana? Nah, itu sebuah imperatif. Atau bahkan nanti di soal biasanya muncul
sebuah persoalan atau soal cerita biasanya itu memerlukan analisa lebih lanjut terkait dengan imperatif. Artinya dua ini teman-teman harus bisa memahami mana yang sifatnya declare, mana yang sifatnya adalah langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Oke, di sini ada power paragraph, saya bilang bukan PowerPoint karena saya asumsikan teman-teman itu untuk melihat atau membaca PowerPoint ini setelah perkuliahan. Jadi definisi program sendiri adalah is just collection of the instruction necessary to solve a specific problem. Jadi di sini adalah sebuah kumpulan instruksi atau perintah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan spesifik. Permasalahan spesifik seperti apa? Contoh, melakukan pencetakan lewat printer itu kan langkah spesifik dan itu diselesaikan oleh kumpulan instruksi kumpulan instruksi yang dijadikan satu sehingga muncullah sebuah program komputer kemudian ada lagi juga yang bilang bahasa pemrograman adalah instruksi atau perintah disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya, sama saja. Jadi tentunya dengan bahasa pemrograman yang bekerja berdasarkan algoritma itu akan mempunyai urutan nalar atau logik. Atau logik. Sama halnya kayak tadi saya bilang, kalau kita mau ke suatu tempat, katakanlah dari tempat saya nih, dari Ngalian Semarang, saya mau ke Simpang 5. Otomatis saya harus keluarin motor dulu dari rumah, kemudian langkah berikutnya saya jalan, langkah berikutnya saya lewat Ngalian, langkah berikutnya saya lewat Pasar Jeraka, langkah berikutnya saya lewat Kerapiak, terus langkah berikutnya saya lewat Kalibanteng, dan terus langkah itu akan berlanjut sampai dengan saya sampai Simpang 5. Nah, itu merupakan sebuah urutan nalar. Nah, nanti teman-teman akan tahu di algoritma pemrograman khususnya di algoritma pemrograman. Nah, ada lagi juga yang bilang di sini instruksi atau statement yang dimaksud adalah sintak, cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman. Mempunyai komponen-komponen seperti input, output, proses, percabangan atau perulangan. Jadi kayak misal input output berarti aplikasi yang mengharuskan melakukan sebuah pencetakan. Berarti aplikasi tersebut menghasilkan output berupa sinyal perintah untuk melakukan pencetakan terhadap dokumen yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini ada percabangan atau perulangan. Mungkin teman-teman pernah ngeprint di aplikasi print itu bisa kita pilih satu halaman berapa kali. Biasanya kita akan menemukan fase di mana kalau kita mau ngeprint 10 lembar, kemudian kita cetak 2 kali, maka printer akan bekerja 20 kali karena satu lembar itu menjadi 2 kali. Biasanya seperti itu, ya. Kalau memang bahasa pemrograman itu mengakomodir hal tersebut, maka itu bisa dibilang sebuah algoritma yang melakukan perulangan, algoritma yang melakukan proses input dan output, atau bahkan percabangan. Itu dia gambarannya, teman-teman. Nanti akan kalau memang ketemu lagi dengan saya di algoritma pemrograman ya kita akan belajar itu, tapi mungkin kalau tidak ya nanti akan dengan dosen lain, tapi kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, ini nih seperti yang barusan saya sampaikan bahwa algoritma merupakan urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ini seperti yang tadi saya sampaikan berkali-kali. Nah, why? Kenapa kita memerlukan sebuah
source code atau bahasa programan kemudian algoritma, karena kita membutuhkan rules atau cara bagaimana untuk berkomunikasi antara kita manusia dengan komputer. Mungkin kalau komputer diprogram untuk mendengarkan suara kita, bisa dia melakukan sesuatu kayak Siri ataupun Hello Google atau bahkan robot-robot lainnya yang bisa mendengarkan suara. Tapi untuk komputer base, ya dasarnya komputer itu kan tidak bisa mendengar seperti halnya kita berbicara satu sama lain. Komputer tidak bisa mendeklarasikan atau mengerti ketika saya ngomong tolong dong komputer printin dokumen saya, kan nggak bisa kayak gitu. Kita harus keep in touch dengan komputer, menyentuh mouse kemudian kita mengoperasikannya sehingga si komputer itu mengerti apa mau kita. Ya, untuk komputer bisa tahu tentang apa yang kita mau, maka kita harus berinteraksi melalui bahasa pemrograman. Ya. Nah, proses komunikasi itu sendiri, ya, antara lain yang pertama manusia mendesain sebuah algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan satu tujuan. Mau ngeprint, langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian mau masuk kelas, buka Google Classroom, langkah-langkahnya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Ya, setelah algoritma dibuat, maka ada yang namanya bahasa pemrograman perintah. Misal contoh konsepnya sudah kita buat, katakanlah, saya tadi sudah buat peta dari Ngalian ke Simpang 5. Harus lewat sini, harus nyalain motor dulu, harus lewat tempat ini, tempat itu, terus kemudian berlanjut terus sampai akhirnya sampai ke Simpang 5. Setelah adanya algoritma atau langkah-langkah itu, maka kita harus menyusun perintahnya. Supaya apa? Supaya tujuan saya untuk berjalan sampai ke Simpang 5 atau sampai dengan tujuan tercapai. Ketika ada algoritma tapi kok tidak ada penterjemahan ke dalam bahasa pemrograman, maka hal tersebut tidak akan terjadi, teman-teman. Algoritma itu tidak akan bekerja. Nah, sekarang coba bayangin kalau ya simpelnya itu tadi. Kalau saya hanya menyusun peta saja atau merencanakan bahwa saya akan pergi ke Simpang 5 tanpa saya mengeksekusi apa yang saya inginkan, maka saya tidak akan sampai ke sana. Begitu juga dengan komputer. Komputer juga akan seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi adalah komputer menjalankan program hasil penerjemahan algoritma menjadi bahasa pemrograman di atas. Berlanjut, ya, komputer menjalankan itu dengan bahasa pemrograman sesuai dengan algoritma yang sudah kita susun. Dan pada akhirnya komputer mengeluarkan respon kepada manusia, kepada kita yang memberikan perintah. Sebenarnya cara kerjanya begitu. Komputer pada dasarnya cara kerjanya begitu. Aplikasi-aplikasi yang kita pakai apa, misal game juga punya algoritmanya loh. Algoritmanya, misal teman-teman pernah main Pac-Man mungkin atau main PS lah simpelnya, atau main game-game online. Algoritmanya adalah ketika hero kena attack, dia akan mengurangi HP. Ketika HP dikurangi, maka dia akan sekarat. Setelah HP habis, dia akan mati, kembali ke base. Itu algoritma. Misal contoh katakanlah, ya yang sering kita pakai aja, misalnya katakan ini hero ya, ini hero. Kemudian saling serang satu sama lain. Di sini ada HP-nya. Kalau misalnya ternyata HP ini berkurang, algoritmanya, atau bahkan sampai empty atau habis, maka dia akan kembali ke base, menunggu sekian detik untuk bangkit ulang. Itu tahulah gamenya lah ya. Itu masuk ke dalam sebuah algoritma. Algoritma bagaimana kita menggerakkan sebuah karakter di dalam game untuk dipaksa kembali setelah HP kita mulai nol. Kemudian ada lagi
kalau HP penuh terus kemudian bisa attack, maka di situ akan muncul algoritma untuk penyerangan. Nah, itu sebuah langkah, sebuah algoritma. Sebenarnya game itu kumpulan algoritma. Kumpulan step bagaimana kita untuk menyerang lawan, bagaimana untuk langkah kita untuk kembali ke base. Kan nggak lucu kalau game tanpa algoritma. Bayangkan, game tanpa algoritma, lagi main asik-asik, hero-nya mati, bukan balik ke base malah keluar ke game. Kan aneh. Gamenya keluar malah ketika kita memainkan game tersebut. Mabar Pak, boleh, ayo, kapan? Kita setelah tes ya, kita mabar ya, loh ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita punya hero, begitu diserang mati, bukan hero-nya kembali ke base, tapi malah game kita keluar. Nah, maka algoritma itu tidak membuat si pengguna nyaman. Nah, fungsi dari algoritma itu sebenarnya gitu, Mas Galuh dan teman-teman. Kenapa game kita bisa kembali ke base kalau kita HP-nya empty? Kenapa kita bisa mengeluarkan ulti atau skill ketika HP kita tinggi atau kita sudah nyerang beberapa creep, kita bisa naik level? Itu algoritma. Setelah kita menyerang creep beberapa kali, kita dapat poin, kita bisa naik level. Itu algoritma. Namanya algoritma. Maka teman-teman ketika menjalankan sebuah game, terus punya strategi, kemudian strategi itu dijalankan dengan sistematis, maka teman-teman bisa dibilang sedang menjalankan sebuah algoritma. Itu yang dinamakan algoritma. Sering kita dengar tapi mungkin kita juga jarang mengerti. Oke, selanjutnya, nah ini teman-teman, kita ada ilustrasi tadi yang saya sampaikan bahwa ketika saya persiapan jalan dari rumah ke mana, ke Simpang 5 katakanlah. Jalannya banyak loh ini, teman-teman bisa menempuh jalan manapun untuk sampai ke Simpang 5. Kalau dilihat dari gambar ini, teman-teman bisa simpulkan bahwa banyak sekali algoritma dan lebih dari satu algoritma, tapi tergantung mana yang lebih efisien untuk menempuh jarak yang lebih dekat ataupun lebih cepat. Nah, maka kalau teman-teman searching di Google, algoritma untuk pencarian atau algoritma untuk looping itu banyak, tidak cuma satu. Artinya saya bilang banyak itu bukan banyak banget, bukan, tapi lebih dari satu. Ya, sama kayak jalan ini. Ketika saya mau ke Simpang 5, mungkin saya lewat sini, bisa jadi. Ya, saya lewat sini bisa jadi. Atau bahkan mungkin saya mau muter-muter dulu, boleh. Saya muter-muter dulu boleh. Saya lewat mana? Lewat sini, muter dulu ya nggak? Muter. Ya. Salah atau tidak? Tidak. Tidak ada yang salah. Karena apa? Karena sama-sama akan mencapai tujuan ke suatu tempat, akan mencapai tujuan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang membedakan adalah time eksekusinya, atau seberapa lama kita, seberapa efektif kita melaksanakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu yang membedakan antara algoritma satu dengan algoritma yang lain. Tadi kalau misalnya Mas Galuh punya cara untuk ngegame, dia mainin creep dulu, sehingga dia cepet naik levelnya. Tapi kalau saya mungkin ke jungle dulu karena saya pakai Hanzo mungkin, misal katakanlah ya. Jadi kan kita punya cara masing-masing, kita punya algoritma masing-masing untuk meningkatkan level. Untuk meningkatkan level ya. Jadi masing-masing hero itu punya algoritma sendiri untuk menaikkan level lebih cepat. Ada yang mungkin based on creep atau based on hero misalnya. Untuk menaikkan level hero tersebut lebih cepat, mungkin kita diharuskan untuk lebih banyak menyerang hero lain daripada harus mainan creep, bisa jadi. Atau bahkan ada, kalau saya sering pakai Zilong, mungkin saya serang creepnya lebih sering, terus kemudian
nunggu sebentar saat level naik baru saya boleh nyerang hero. Nah, itu kan algoritma masing-masing. Masing-masing hero itu memiliki memiliki jurus atau fungsi sendiri-sendiri dan itu algoritmanya berbeda-beda. Makanya teman-teman harus memilih emblem supaya sesuai dengan algoritma yang diminta atau algoritma yang diarahkan oleh si pengembang game. Itu benar. Itu dalam dunia teknologi cara kerjanya seperti itu, teman-teman. Dan kita memainkan game itu adalah menjalankan sebuah algoritma. Sama seperti ilustrasi yang ada di layarnya teman-teman. Kita memilih jalan yang mana untuk lebih cepat dan lebih efisien untuk menaikkan level. Itu tujuannya. Supaya kita bisa menyerang hero lawan, kalau orang sekarang bilangnya biar sakit lah ya. Nah, itu sama seperti halnya ketika kita berjalan atau menuju ke suatu tempat. Ya, oke, lo tak tunggu ya. Kamu kapan kalau free WhatsApp ke saya, kita mabar ya. Oke. Dari ilustrasi tersebut ada beberapa kemungkinan yang bisa dilalui. Ya. Coba nanti teman-teman buka lagi PPT-nya. Saya sudah upload di WordPress, akan di-download. Silakan dibuka yang bagian tadi. Teman-teman silakan berpikir secara pribadi, dibuat garis mana di antara jalur-jalur tadi yang merupakan jalur tercepat atau jalur terefisien kita menuju suatu tempat. Itu sama halnya, sama cara kerjanya seperti Google Maps. Kita buka Maps, kita cari jalan ke suatu tempat, itu akan muncul beberapa poin atau beberapa rute jalan yang seharusnya kita yang diarahkan oleh Google untuk seharusnya kita lewati. Dan ada yang mungkin high priority paling atas yang itu paling cepat biasanya, ya, membutuhkan waktu sekian jam atau sekian menit. Kalau kita klik tempat lainnya biasanya ya kita ada perbedaan lah, sekian menit atau sekian jam, biasanya seperti itu. Oke, pengertiannya sendiri untuk hipotesanya yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pasti itu sudah kita bicarakan tadi ya, nggak ada komentar kalau untuk urusan itu. Pasti itu algoritma atau sebuah programan bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu task atau suatu tugas. Ya, dari alur yang dibuat, tahapan tersusun secara sistematis dan hierarkis. Namanya juga algoritma. Ada susunannya, ada tahap-tahapnya. Ya, teman-teman kalau buat langkah-langkah aja, buat panduan atau buat sebuah tutorial itu sudah merupakan algoritma, atau tutorial tertulis itu sudah merupakan algoritma. Ya, oke. Keyakinan yang didapat berupa penyelesaian masalah harus menggunakan cara-cara sistematis, terstruktur dan hierarkis. Cara tersebut harus dituliskan secara benar dan masuk akal. Oke. Karakteristik komputer. Kita bilang bahwa di dalam sebuah operan atau operasi yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan berapa ya, 3 atau 4 itu ya, yang logika itu kan ya, kita sudah tahu bahwa di dalam sebuah operasi komputer itu ada logika AND, OR, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di komputer itu sendiri terdiri dari hanya rangkaian elektronik IC atau kawat tembaga, mainboard, dan lain-lain. Jadi yang mereka terima, yang komputer, yang mereka saya bilang itu adalah mesin komputer terima itu adalah sinyal 1010 dan AND, OR. Nah, itu yang diterima oleh komputer ketika bahasa pemrograman atau algoritma itu dieksekusi. Komputer bukan menerima bahasa pemrogramannya secara gelondongan, tidak, secara langsung tidak. Itu menerima impuls berupa perintah yang perintah tersebut dihasilkan oleh bahasa pemrograman dengan algoritma tertentu. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada aliran data berupa digit biner 1 dan 0 yang tersusun sesuai instruksi. Ya. Instruksinya dari mana? Dari bahasa pemrograman. Oke, ini kita lewatin deh. Urutan logika untuk menyelesaikan masalah tertentu, istilah algoritma. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Ini sama
seperti yang saya sampaikan. Terlebih tadi saya menyampaikan secara global, secara pembicaraan. Nah, ini secara gambarnya atau secara visualnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, algoritma juga sudah disimpulkan di sini sebuah urutan-urutan logis dari satu pernyataan. Pemrograman sendiri ada proses penerjemahan algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ya, tadi analoginya adalah kita tidak bisa melakukan perintah atau tidak bisa melakukan secara verbal memerintah komputer untuk tolong komputer print, nggak bisa. Tapi kita harus tetap keep in touch dengan komputer, kita harus klik sehingga muncul perintah atau eksekusi untuk melakukan print. Di sini diwakili oleh bahasa pemrograman. Nah, ini teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa algoritma merupakan sebuah langkah. Saya memberikan contoh di PPT-nya adalah berupa algoritma login ke Facebook. Ya, user masukkan username, user masukkan password, kemudian sistem cek apakah username terdaftar. Kemudian tidak terdaftar, maka sistem akan mengeluarkan peringatan. Ini harus ditulis secara sistematis. Ya, artinya bukan dalam bentuk narasi cerita, bukan. Tapi sistematis per poin. Poin pertama, user masukkan username. Poin kedua, user masukkan password. Kemudian setelah masukkan password, poin berikutnya adalah ada umpan balik dari timbal balik dari aplikasi. Ya, berupa cek apakah username terdaftar. Kemudian sistem juga akan melakukan reply jika tidak terdaftar, maka sistem mengeluarkan peringatan. Jika terdaftar, selanjutnya sistem akan mengecek apakah username password cocok. Yang selanjutnya jika username password cocok, maka diperbolehkan masuk ke Facebook. Kemudian user pada akhirnya dapat mengakses halaman Facebook. Ini sudah merupakan algoritma, sebuah step atau langkah untuk masuk atau untuk login ke Facebook. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan alat untuk membuat program, bahasa pemrograman. Nanti silahkan dipelajari. Ini ada beberapa bahasa tingkat dunia, ya. Ada C, ada Java, Objective-C, C++, PHP dan sebagainya. Kalau di browser kita pakainya PHP, ya, PHP. Kemudian ada JavaScript, biasanya untuk desain dan lain sebagainya. Java, kalau Java biasanya aplikasi-aplikasi desktop yang tidak online. Nah, paradigma pemrograman. Kita masuk ke materi subjek kedua yang terakhir sebelum UTS. Pemrograman prosedur terstruktur berdasarkan urutan-urutan. Ya, jadi kalau prosedural ini kita harus melakukan sebuah analisa terkait yang menjadikan bahasa pemrograman ini terstruktur dalam melaksanakan tugas. Ini harus kita pahami betul sintak yang ada. Sintak itu misalnya perintah ada print ln, terus kemudian a plus b. Nanti akan saya share bukunya, teman-teman bisa lihat dan sekedar dibaca saja, dan itu insya Allah bisa untuk referensi teman-teman. Itu yang pertama, prosedural terstruktur. Program dapat dibagi menjadi prosedur dan fungsi. Ada Pascal dan C. Mungkin saya tidak akan praktek di sini karena ini belum masuk ke ranah pemrograman, algoritma dan pemrograman. Kalau nanti di mata kuliah algoritma dan pemrograman kita baru masuk ke codingnya. Kemudian ada pemrograman fungsional berdasarkan teori fungsi matematik. Ya, fungsi merupakan dasar utama program. Ya, jadi kalau kita membuat sebuah program tapi berdasarkan fungsional atau berdasarkan rumus, maka itu bisa dikatakan sebagai pemrograman fungsional. Kalau yang prosedural tidak, kita hanya melakukan sebuah perintah eksekusi tanpa adanya sebuah rumus, ya. Kalau kita pakai teori fungsi matematik itu berdasarkan based on rumus. Ada juga modular.
pemrograman membentuk banyak modul, ya. Modul merupakan kumpulan dari prosesor fungsi yang berdiri sendiri. Teman-teman mungkin saya pernah ini enggak ya? Pernah ngomong tentang Mendeley ya, sudah pernah ya. Mendeley itu kan ada beberapa modul-modul tuh. Nah, itu Mendeley salah satunya adalah aplikasi yang dengan menggunakan pemrograman modular karena ada fungsi yang bisa kita download, bisa kita ekstrak. Ngomong-ngomong Mendeley, saya jadi ingat Mbak Neni dan teman-teman sampai mana ininya artikelnya atau papernya. Mumpung ingat saya. Sampai mana, Mbak? Thomas Sandi, mungkin Mas Galuh yang mau bantuin Mbak Dini. Sudah sampai mana papernya teman-teman atau artikelnya teman-teman? Halo? Halo, halo? Iya Pak, papernya udah selesai. Hah? Benar, udah selesai. Sudah berapa persen ininya similarity-nya? Kalau dilihat sih 70% ya Pak. Hah? Soalnya belum kayak Enggak, similarity-nya. Similarity yang kemarin kalau nggak salah Mbak Neni apa ya? Nanya similarity ke saya ya? Sempet toh? Sudah dicek lagi Mbak, similarity-nya berapa persen? kalau keseluruhannya belum saya cek Pak. Kalau per paragraf itu sudah saya cek. Kemarin paling rendah berapa ya? 14% Pak. 14%. Oke, Iya. masih oke 14%. Jadi sudah coba kapan mau diselesaikan? Kira-kira kapan bisa diselesaikan? Dengan teman-teman kapan? Nanti filenya saya kirim ke Pak Pandu ya biar tahu boleh. apa harus yang direvisi yang mana gitu loh. Oke, sip. Nanti saya kasih komen di situ. Ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Makasih Mbak Neni. Iya. Oke, lanjut. Ada juga pemrograman berorientasi pada objek. Pemrograman berdasarkan prinsip objek, ya, di mana objek itu memiliki data, variabel, properti, dan metode. Nanti deh kita masuk ke situ karena memang kita belum ranahnya. Biasanya pakai C++, Object Pascal, dan Java. Ini sekedar pengetahuan saja. Nanti kurang lebih teman-teman akan lebih rinci masuk ke dalam pemrograman objek atau function atau deklaratif di dalam pemrograman. Ya, pemrograman ini berfungsi kalau yang objek ini punya beberapa kelebihan. Ketika kita membuat sebuah objek, kita bisa panggil berkali-kali. Katakanlah objek atau function objek untuk menghitung satu luasan. Kita bisa panggil lagi objek, lagi panggil terus berkali-kali. Nah, itu keuntungan dari pemrograman berorientasi objek. Jadi kita tidak perlu membuat fungsi yang sama. Tidak perlu membuat fungsi itu lagi, misalnya fungsi ngitung, di bawahnya kita buat fungsi untuk ngitung lagi, di bawahnya nanti ada fungsi ngitung lagi. Ya, itu menghabiskan banyak memori, karena source code sendiri kalau kita paksakan untuk banyak line atau banyak code di dalamnya, itu akan terkait dengan memori dan time eksekusinya juga akan lama, teman-teman. Ada juga pemrograman berorientasi function atau fungsi. Pemrograman ini fokus pada suatu fungsi tertentu saja. Sangat tergantung pada tujuan pembuatan bahasa pemrograman. Ada SQL, SQL biasanya dipakai untuk database, kemudian ada HTML, ada XML, dan lain-lain. Pemrograman deklaratif sendiri adalah pemrograman mendeskripsikan satu masalah dengan pernyataan, ya, prolog contohnya. Nah, ini nanti lanjut akan kita pelajari di mata kuliah berikutnya.
Di sini ada, teman-teman bisa lihat 3 pembagian target program. Yang pertama desktop, yang kedua web, yang ketiga mobile. Desktop yang sering kita pakai aplikasi-aplikasi Mendeley itu desktop yang kita install di PC. Web yang kita pakai sekarang nih Google Classroom, pemrograman web based. Pemrograman mobile ya aplikasi-aplikasi yang ada di mobile. Gamenya si Mas Galo tuh itu mobile ya. Bisa juga kalau misalnya biasanya kita gini. Saya pernah juga main satu game yang bisa diinstal di handphone dan bisa dimainkan di mana, di browser atau di laptop. Nah itu biasanya servernya dipisah karena memang bisa untuk memisah karena base programmingnya beda. Yang satunya web base, yang satunya desktop. Yang satunya pemrograman mobile. Itu bisa dipisah sehingga mungkin pengguna dengan yang user yang menggunakan web bisa dipisah, tidak campur dengan user yang menggunakan mobile. Nah itu perbedaan tiga pembagian target program yang sekarang ini heavy terjadi. Nah ini siklus hidup perangkat lunak teman-teman. Urutannya mulai dari sistem requirement atau kebutuhan sistem, kemudian analisis, ada desain juga, kemudian code, sistem test, baru maintenance. Kenapa simbolnya begini? Karena kadang kita dalam melakukan sebuah requirement system atau merancang sebuah kebutuhan sistem, setelah perancangan itu selesai, kita analisis ulang, mungkin ada yang kurang, kita harus sesuaikan lagi dengan requirement yang ada. Setelah dianalisis kebutuhannya, oh ini ada yang kurang nih, ada fungsi yang nggak bagus nih, oke kita kembalikan lagi ke sebuah kebutuhan sistem, sistem requirement. Kita deklarasikan mana sih kebutuhan yang belum belum terakomodir ya. Kalau masih ada yang belum terakomodir, berarti kembali lagi setelah dianalisis requirement system. Kalau sudah goal, sudah clear, setelah dianalisis kok requirement-nya penuh, baru ke desain. Di desain nanti juga akan ada revisi, mungkin desain ini kurang bagus nih, kurang oke, mungkin skinnya juga kurang bagus, kembali lagi dianalisis. Ya, si Hyper itu tadi kalau punya kata Mas Galo, bagusnya desainnya kayak apa? Setelah dianalisis, bagusnya ada sayapnya atau mungkin ada pedangnya, baru redesign, didesain lagi. Makanya si game online itu kan sering update skin tuh. Itu berdasarkan redesign dan analisis yang ada, yang dilakukan oleh si tim pengembang game tersebut. Setelah didesain kemudian dilakukan sebuah kode atau perintah. Dideklarasikan perintahnya. Kalau misalnya desain sudah jadi, barulah hero-nya bisa bermain dengan sempurna. Baru sistem test dan maintenance. Sistem test itu ya di launching, biasanya di launching oleh orang internal dulu biasanya, belum langsung ke publik. Baru setelah orang internal, desain ini berjalan dengan lancar, baru di launching. Pernah kan saya pernah melihat di game tersebut ada satu hero yang baru terus tapi kemudian dia punya kill attack yang tinggi, terlalu tinggi kill attack-nya. Kalau nggak salah waktu itu Pakuito namanya. Nah itu yang skill tinju itu kan, dia pernah punya power attack yang terlalu besar sehingga diredesign dan dianalisis lagi dan disempurnakan sehingga leveling attack-nya sama dengan hero lain meskipun skinnya atau kemampuannya berbeda. Barulah setelah sistem test di launching dan sudah dites oleh pengembang, baru masuk ke maintenance. Kalau si hero yang sudah di launching ke publik, terus kemudian game tersebut sering ada updating, itu namanya maintenance. Sudah keluar kok. Hero sudah keluar, sudah dinikmati oleh pengguna, terus ada perubahan, itu maintenance namanya. Oke. Ini contoh aksi dalam algoritma ya. Misal katakanlah kita punya kejadian waktu terbatas menghasilkan efek memang yang harus direncanakan dari waktu 0 ke waktu n. Contoh aksi Bu Ani mengupas kentang untuk makan malam.
batasannya apa kentang harus dibeli dulu atau sudah ada, ya. Maka teman-teman dalam mendeklarasikan atau mendeklar sebuah algoritma harus jelas dulu nih, misalnya aksi Bu Ani mengupas kentang itu mulai dari mana, mulai dari Bu Ani sudah punya kentangnya atau harus beli dulu. Maka kalau harus beli dulu, algoritmanya harus pergi ke pasar, kemudian cari pedagang kentang, tawar, pulang, baru dikupas. Nah, itu algoritma. Batasannya yang kedua, apakah mengupas kentang berarti sampai kentang terhidang? Kita tidak tahu. Kalau misalnya memang sampai terhidang, berarti setelah kupas ada dipotong-potong, kemudian digoreng, kemudian baru dimakan. Itu algoritma. Menunjukkan bahwa ada proses, ada langkah-langkah untuk menentukan itu. Kenapa saya analogian seperti ini dulu? Karena memang supaya teman-teman terbentuk sebuah konsepnya, terbentuk sebuah pola pemikirannya bahwa langkah-langkah atau step yang kita lakukan di daily activity kita itu adalah algoritma. Ya, ini batasan, bisa nanti teman-teman baca. Contoh kasus, ada 2 gelas kosong berukuran 5 liter dan 3 liter. 2 gelas kosong 5 liter dan 3 liter. Bagaimana cara kita mendapatkan air berukuran 5 liter? Bagaimana cara mendapatkan air berukuran 2 liter? Caranya, masukkan air ke 3 liter hingga penuh. Ke 3 liter ya, 3 liter yang pertama. Kemudian masukkan air 3 liter ke 5 liter, sisa 2 liter kosong. Ya dong, kita manfaatkan ukuran yang ada. Kemudian masukkan air ke 3 liter hingga penuh. Tuangkan air 3 liter ke sisa 2 liter, berarti sisa 1 liter di gelas 2 liter. Ya. Buang seluruh air di gelas 5 liter tadi. Tuangkan air 1 liter yang ada di gelas 3 liter tadi hingga ke 5 liter kosong. Ya. Kemudian masukkan air ke 3 liter hingga penuh. Tuangkan 3 liter air ke gelas 5 liter yang sudah ada 1 liter tadi sehingga kita dapat 4 liter. Ini algoritma. Piye caranya teman-teman membuat atau bagaimana caranya teman-teman mendapatkan air 4 liter menggunakan 2 gelas ukur yang berbeda. Nanti teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa bayangkan analoginya. Oke, itu sedikit dari saya terkait dengan algoritma dan paradigma pemrograman. Teman-teman mungkin sudah clear, mudah-mudahan terbayang ya apa itu algoritma dan bagaimana itu pemrograman. Terus saya mengingatkan lagi sebelum saya akhiri, mungkin ingat minggu depan kita UTS menggunakan tulis tangan atau esai. Saya menganjurkan teman-teman untuk mempelajari slide, banyak mempelajari slide yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Mekanismenya adalah teman-teman tulis jawaban di kertas, kemudian setelah itu nanti kita foto dan dikumpulkan ke saya menggunakan DOC scanner itu tadi. Fungsinya adalah menghubungkan berbagai macam gambar menjadi satu dokumen. Ya, jangan lupa disiapkan minggu depan untuk open cam. Jadi kita usahakan semuanya open cam, termasuk saya kalau misalnya kita UTS, supaya UTS dapat berjalan dengan tertib. Oke, gitu mungkin sebelum saya akhiri sedikit doang sih materi ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan sama teman-teman? Mas Galuh mungkin? Apa Mbak? File artikelnya nanti saya kirim lewat email apa WA Pak? Email boleh. Ntar kasih tahu ya. Udah tahu belum? Email saya udah tahu belum? Apa Pak? Email saya udah tahu. Sudah. Yang sama waktu tugas matematikanku tuh. Ya. Oke, ada lagi mungkin Mbak Dini atau Mas Sandi, Mas Galuh? Mas Galuh mau nantangin mabar? Ya, Pak. Ntar habis TS kapan kita, ayo. Yang lain, Mbak Dini, Mas Sandi, clear ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk belajar. Silakan hari ini download dulu materi-materi yang belum teman-teman download di WordPress saya. Nanti menyusul akan saya upload ininya, pemrogramannya.
ya bukunya. Hanya untuk sekedar teman-teman belajar supaya bisa tahu. Oke, gitu, makasih semuanya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian hari ini. Semoga semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.